Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2296. Bagi yang baru bergabung selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mendukungnya dan aura Kaisar Dewa yang terus melonjak ada di atasnya. Lah, kok dia tampak berubah menjadi seekor burung kecil yang mungil dan lembut. Berkat suamiku yang telah memberiku makanan, Sisi mampu menerobos ke ranah Kaisar Dewa. Suamiku tidak perlu merasa bersalah. Sekarang Sisi memiliki tubuh Kaisar Dewa dan asal-usul sangat luas. Selama suamiku dan Sisi bekerja keras, tidak akan lama lagi kamu dapat memasuki alam Kaisar Dewa di masa depan, kata Chen Sisi berkata menenangkan. Wajahnya yang seputih giok menunjukkan sedikit rasa malu seperti seorang gadis kecil. Pada saat ini dia jelas merasakan kekuatan di tubuhnya yang bagaikan lautan tak berujung dan tidak ada habisnya. Sekalipun dirinya bertarung ribuan ronde, dia tidak merasa lelah. Saat ia sedang berpikir, kekosongan itu dimusnahkan dan dilahirkan kembali. Dengan setiap gerakan yang dilakukannya, dia dapat dengan mudah menekan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia dipenuhi dengan kekuatan dan kelelahan setelah pertempuran sebelumnya tersapu dan dia penuh energi. Apakah ini ranah Kaisar Dewa? Suamiku, alam Kaisar Dewa memang luar biasa. Tidak heran kamu tidak pernah bisa menerobos, memang agak sulit. Chen Sisi berkata sambil tersenyum. Sementara di belakangnya Yukiansu dan 3 orang lainnya juga mengalami sublimasi aura. Meskipun mereka belum mencapai tingkat Kaisar Dewa, namun tahu dan jiwa mereka telah sepenuhnya terjalin dengan Qinchen. Chen Sisi dan yang lainnya menjadi pilar asal yang paling penting di dunia kacau. Qinchen, wajah Qinchen memucat dan dia berkata dengan ringan, "Kamu gadis kecil, kamu baru saja menerobos dan kamu berani menggoda dirimu sendiri seperti ini?" Begitu kata-kata itu terucap, lalu sebuah tangan besar mendarat di bokong Chen Sisi, menciptakan lengkungan yang bergelombang. Sisi berteriak, wajahnya memerah, matanya penuh nafsu. Tidak mudah bagi suamiku untuk menerobos ke ranah Kaisar Dewa. Qinchen menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti bahwa setiap terobosan baginya jauh lebih sulit daripada bagi orang lain. Sekarang Chen Sisi telah memasuki tahap tengah Kaisar Dewa. Yukiansu dan yang lainnya semuanya berada di puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Dengan makanan dari alam semesta asli dan dunia bawah, mungkin tidak sulit bagi mereka untuk menerobos ranah Kaisar Dewa. Qinchen bahkan merasakan bahwa ada Kaisar Dewa yang lahir di dunia bawah. 2 di antaranya kemungkinan besar adalah Kaisar Agung Yoming dan Kaisar Yan 10 ke neraka. Dan yang satu lagi kemungkinan adalah Putri Ning Muyao. Kaisar Yoming dan Kaisar Yan 10 neraka, keduanya adalah makhluk tua yang telah mengalami zaman yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mencapai status puncak kaisar selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung lamanya. Di bawah perpaduan yin dan yang dari alam semesta asli dan dunia bawah, wajar bagi mereka untuk menerobos ke status Kaisar Dewa. Adapun saudari Putri Muyao, tidak sulit untuk memahami bahwa dia dilahirkan di sungai kematian yang panjang, dipromosikan di dunia bawah dan memiliki kekuatan seorang Kaisar Dewa. Namun Qinchen tidak dapat menahan perasaan sedikit cemburu. Ya Tuhan, dia memang selalu suka mempermainkan dirinya sendiri, ya kan? Jangan khawatir suamiku, aku yakin sebentar lagi suamiku akan menjadi Kaisar Dewa. Melihat ini Yukiansu dan yang lainnya berpikir bahwa Qinchen tidak senang dan kecewa. Jadi mereka melangkah maju untuk menghiburnya. Tidak peduli seberapa hebat suamiku, kamu tidak bisa menggodaku, Qinchen berkata sambil tersenyum. Bahkan jika kamu telah menembus ranah Kaisar Dewa, suamimu ini masih dapat menekanmu. Apakah kamu percaya atau tidak? Kata Qinchen berkata dengan bangga. Dia masih memiliki keyakinan ini. Oh, kami tidak percaya. Yukiansu dan yang lainnya tertawa dan menghampirinya.
Bagaimana, suamiku? Mari kita melakukannya lagi dan lihat apakah kamu masih berani seperti sebelumnya. Kata mereka para wanita cantik itu dengan penuh kasih sayang juga sangat menggoda. Wajah mereka semerah buah persik. Ini kaki Kincen pun tiba-tiba melemah dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Lain kali saja kita bicarakan. Setelah dia selesai berbicara, ekspresinya menjadi serius dan dirinya melihat keluar alam semesta awal. Saya tidak tahu apakah napas sebelumnya telah membuat orang lain khawatir. Kita harus bersiap. Suamiku, apakah kamu berbicara tentang leluhur klan kekaisaran abadi dan yang lainnya yang kau sebutkan sebelumnya? Kata Sensisi, dia diam-diam terkejut. Kekhawatirannya tampak muncul di antara alisnya. Ya, itu benar, kata Kincen. Dia mengangguk, tatapannya sangat serius. Orang ini jelas bukan orang baik, kita harus waspada terlebih dahulu. Mari kita pergi menemui senior Xiao Yao Supreme dan yang lainnya terlebih dahulu. Mendesir, begitu kata-kata itu terucap, Kincen dan rekan-rekannya langsung menghilang. Saat ini di kota aliansi Liga Manusia, Patriark Tuoba, penguasa istana Anyo dan yang lainnya merasakan alam semesta awal yang perlahan-lahan menjadi tenang dan mereka tidak dapat menahan perasaan terkejut secara diam-diam. Mereka telah beroperasi di wilayah 13 bintang selatan selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya berada di tingkat kedua atau ketiga alam transenden. Namun sekarang, tidak lama setelah bergabung dengan alam semesta awal, mereka semua telah menjadi pusat kekuatan tingkat kaisar. Ternyata di dunia ini bekerja keras saja tidak cukup. Kamu juga harus bersama orang yang tepat. Hanya memikirkannya saja mendesir. Kincen dan teman-temannya tiba-tiba muncul di depan semua orang. Tuan Chen, semua orang pun maju ke depan karena terkejut. Putriku, kamu melihat Pang Muling bersama Chen Sisi dan yang lainnya. Mata Tuan Istana Anyo berbinar dan dia tersenyum seperti bunga. Bisakah dia melakukannya? Dilihat dari sikap anakku, sepertinya dia bergaul dengan beberapa wanita simpanan. Ya, akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak, Muling, ada apa dengan kultivasimu? Tiba-tiba pupil mata penguasa istana Anyo mengecil. Sebelum Pang Muling pergi, kultivasinya baru saja memasuki tingkat kaisar agung. Sebenarnya ini karena identitas khusus Pang Muling. Selama Kincen pergi, dia telah memperoleh banyak sumber daya dari alam semesta awal. Bahkan karena wanita seperti Chen Sisi dan Yu Qiansu yang sesekali menunjukkan perhatian dan bimbingan pada Pang Muling. Kekuatan dunia bawah yang tidak pelit sama sekali. Tetapi sekarang, penguasa istana Anyo hanya merasakan aura Pang Muling terkekang, memancarkan aura yang begitu menakutkan dan mengejutkan. Dengan tingkat kultivasinya, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi jejaknya. Belum lagi dia, bahkan Xiao Yao Supreme dan yang lainnya memandang orang-orang yang hadir dengan kaget. Terutama aura Chen Sisi yang membuat semua orang yang hadir merasakan perasaan tertekan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah seekor semut telah melihat seekor naga. Naga tua, aku telah membuat banyak terobosan dalam kultivasiku sebelumnya. Jadi mengapa aku seperti tikus yang melihat kucing di depan nyonya? Hong Huang Julong bergumam pada dirinya sendiri. Kegembiraan atas terobosan sebelumnya menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Di tengah kerumunan, Xiao Yao Supreme tampak gembira di wajahnya dan hatinya langsung rileks. Dia segera melangkah maju dan berkata, Kincen, kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, aku akan meninggalkan alam semesta asli untuk menemukanmu. Hah? Menemukanku? Kata Kincen, dia bingung. Apalagi kamu pergi keluar dan bersenang-senang sendiri. Kultivasiku pasti sudah jauh lebih baik sekarang kan? Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku selama kamu pergi. Aku mengabdikan diriku untuk mengelola 13 wilayah bintang selatan dan lebih dari 200 wilayah bintang di luar untukmu. Sekarang setelah semuanya beres, akhirnya aku bisa pensiun, kata Xiao Yao Supreme. Dia menghela napas lega. Kincen terkejut dan berkata, Senior Xiao Yao, apakah Anda berhasil menyatukan 13 wilayah bintang selatan dengan lebih dari 200 wilayah bintang eksternal? Apalagi Xiao Yao Supreme mengeluh.
Untungnya Anda telah menaklukkan penguasa kota emas dan kaisar iblis darah. Dengan bantuan mereka, sumber daya eksternal pada dasarnya mudah dikelola. Namun, saya tidak membiarkan mereka ikut campur dalam urusan 13 wilayah bintang selatan agar tidak membocorkan informasi tentang alam semesta awal. Bagaimanapun juga, alam semesta awal terlalu penting. Meskipun Kaisar Iblis Darah dari organisasi Naga Hitam dan penguasa kota Anio di bawah kerajaan Yong telah menyerah kepada Kincen, penguasa tertinggi bebas dan mudah tetap tidak berani membiarkan mereka ikut campur. Dengan sumber daya dari 200 bintang selatan ini, alam semesta asliku sekarang dipenuhi dengan orang-orang kuat, termasuk orang-orang kuat tingkat kaisar. Setelah mengatakan itu, Xiaoyao Supreme mengelirik Kincen, Pang Muling, dan yang lainnya dan segera tutup mulut. Oh, sial. Sebelum Kincen kembali, alam semesta awal dikelola dengan sangat baik. Banyak orang kuat lahir dan Xiaoyao Supreme mudah masih bisa sangat bangga pada dirinya sendiri. Tetapi begitu Kincen kembali, hampir semua praktisi di seluruh alam semesta awal langsung dipromosikan ke tingkat berikutnya yang langsung menghapus semua kerja keras yang telah dilakukan oleh Xiaoyao Supreme selama periode waktu ini. Ini akhirnya membuktikan pepatah yang mengatakan bahwa usaha pribadi tidak akan pernah bisa menandingi perkembangan zaman. Jika Anda berdiri di jalur yang benar, bahkan babi pun bisa terbang. Kincen, selanjutnya, aku berencana membalikan semua 13 wilayah bintang selatan kepadamu. Sedangkan untuk lebih dari 200 bidang bintang di luar, kamu hanya perlu mengambil alih. Aku juga ingin menjelajahi lautan alam semesta dan merasakan kehidupan yang indah. Xiaoyao Supreme saat itu dia adalah penyelamat alam semesta asli. Dia bangkit dari benua Tianshuan menjadi yang tertinggi di antara umat manusia di alam surga, dan dia melawan invasi leluhur iblis abis di alam semesta asli. Dia juga menjadi pilar spiritual semua ras di alam semesta asli. Tak disangka setelah sekian tahun ia benar-benar menjadi seorang pengurus yang hebat. Meskipun dia bertanggung jawab atas lebih dari 200 wilayah bintang di laut semesta selatan, memiliki banyak kaisar dan juga orang-orang kuat di bawah komandonya, dia tampak sangat mulia di mata orang luar, akan tetapi hatinya selalu tidak terasa puas. Dalam hal keberuntungan, saya dapat dianggap sebagai protagonis suatu era. Kincen pun mengangguk dan berkata setelah mendengar ini, terima kasih atas kerja kerasmu, senior Xiaoyao Supreme. Sekarang 13 wilayah bintang selatan telah ditetapkan. Akan sia-sia jika bakatmu terus dilimpahkan kepadamu untuk bertanggung jawab atas 200 wilayah bintang ini. Dengan cara ini, kamu dapat menyerahkan kendali atas 200 wilayah bintang ini kepada budak hitam dan membiarkan mereka mengelolanya. Budak hitam di samping yang mendengarnya tercengang setelah mendengar ini. Tuan Muda Chen, bolehkah saya melakukannya? Budak hitam sekarang menjadi agen Papillon Cendi, tetapi kultivasinya hanya berada pada tingkat transendensi tahap ketiga. Ini karena dia telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya dia telah mengelola semua ras di alam semesta asli, tetapi sekarang dia bertanggung jawab atas lebih dari 200 bidang bintang di laut semesta selatan.